Shalom, shalom, haleluya. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita bangkit berdiri. Sebelumnya mari kita kasih senyum, salam kiri kanan kita. Haleluya. Kita berikan senyuman, salam kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus makasih. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan syukur sembah kita. Pujian, nyanyian hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah. Haleluya Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji,
Nama di atas segala nama yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami ada Tuhan hari ini karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau terus memuji-Mu dan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Wow, kayaknya semangatnya masih sedikit ya. Boleh kasih tepuk tangan lebih meriah lagi saudara. Kita akan memuji Allah kita. Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Tangan pujian bagi Tuhan. Kami bersyukur bagi Tuhan. Yang ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atasku mana tangannya saudara? Tanganku ku angkat padamu, mensyukur siap melompat bagi Tuhan. Kakiku mau angkat bagimu, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukur. Kakiku mau angkat bagimu, sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya. Mari bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya, masih kuat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita kasih satu pujian lagi bagi Tuhan. Ada kuasa dalam namanya. Haleluya. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa
kebenaran firman Tuhan. Sebab pengharapan kami ada di dalam firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun melewati lembah sekalipun, Engkau terus beserta kami. Kami mengatakan sekali Yesus tetap Yesus. Engkau Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan.
kita masuk di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu kami rasakan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami, dan kami percaya Engkau bertakhta di atas puji-pujian. Dan ketika Engkau hadir Tuhan, kuasa-Mu akan nyata bekerja. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah disiapkan Engkau persiapkan bagi setiap kami. Maka sekarang Tuhan, berikanlah kemurahan-Mu Tuhan, gemburkanlah tanah hati kami, dan biarlah tanah hati kami siap menerima benih yang ditaburkan Tuhan. Dan benih itu boleh tumbuh dan berbuah-buah sehingga semua buah-buahnya menyenangkan hati-Mu dan menyenangkan orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah siap Bapa. Lawat kami, bersabdalah diri kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami yang datang hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi membawa kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi bekal kehidupan kami, yang membawa perubahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan menantikan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Ada satu sukacita dari kami yang boleh hadir. Bulan depan kami akan kembali ke Belanda. Terima kasih Ibu Gembala, Pak Gembala yang mempercayakan kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan membawa satu tema yang menarik sekali tentang providensia Allah, penyediaan Allah yang luar biasa bagi setiap kita. Mari saya ingin mengajak saudara semua untuk merenungkan firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama dari Kejadian 21. Ayat-ayat firman Tuhan ini dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-19 akan kita baca berganti-gantian. Saya berharap slide-nya sudah bisa ditampilkan karena kita akan membacanya bersama-sama. Kita perlu diantar oleh kebenaran firman Tuhan supaya kita sungguh-sungguh boleh merasakan lawatan Tuhan. Kalau belum ditemukan, kita akan buka sama-sama, mungkin yang masing-masing membawa Alkitab atau bisa membuka Alkitabnya dari masing-masing handphonenya. Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan membacanya berganti-gantian. Ya. Saya akan membacakan ayat-ayat ya dari ayat 80 ayat ke-8 dan kita akan bergantian terus, dan nanti ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar
dan mengembara di padang gurun Beersheba. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Kita baca bersama-sama ayat 18. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian ia diberinya anak itu minum. Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini sering kita baca dan kita lewatkan, saudara. Tapi jarang sekali dikupas secara mendalam. Hari ini saya bersyukur Tuhan membukakan satu tabir kebenaran firman yang luar biasa dalam kehidupan saya. Dan saya percaya hari ini juga menjadi berkat bagi saudara semua. Saya berharap saudara akan membaca kisah ini. Karena kisah Abraham mengusir Hagar itu jarang sekali dikupas. Nah, saudara, kalau kita melihat pengantar daripada ayat-ayat ini tentang bercerita tentang satu perempuan yang tersakiti, tertolak dan terbuang dan putus asa. Dia tidak tahu lagi apa yang dia mesti kerjakan. Dia tidak berdaya. Dia ada pada posisi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Pernahkah kita merasa begitu lelah menghadapi ketidakpastian dalam hidup kita ini? Sebetulnya hari-hari kita, waktu-waktu kita, di dalam keseharian, dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan kita, bahkan juga di dalam usaha-usaha kita, seringkali kita menghadapi satu keadaan di mana kita begitu terpojok, kita tidak bisa bekerja, tidak bisa berbuat apa-apa, dan tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Dan di saat seperti itu, jujur saya kadang-kadang terselip dalam hati saya, Engkau di mana Tuhan? Di manakah Engkau Tuhan? Allah yang kusembah, di mana aku berdoa, apakah Engkau tidak mendengarkan doaku? Itu yang sering ada di dalam hati kita pada waktu kita menghadapi keadaan di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seringkali masalahnya bukan karena Tuhan belum memberi jalan keluar kepada kita, tetapi karena mata kita belum bisa melihat apa yang sebenarnya sudah disediakan oleh Allah. Banyak sekali saya mengalami peristiwa-peristiwa yang setelah saya lewati, baru saya sadari, aduh, kenapa saya tidak melakukan ini? Kenapa saya tidak melakukan itu? Karena sebetulnya Allah sendiri sudah memberikan jalan, memberikan arahan, tapi saya tidak melihatnya, saya tidak bisa menyadarinya. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita kadang-kadang tidak tahu lagi mesti berbuat apa. Karena pada saat kita tertekan oleh pekerjaan, oleh tugas yang begitu ketat, kita kehilangan fokus, kita stres, dan kita tidak bisa berpikir dengan pikiran yang sehat. Slide selanjutnya. Ternyata Tuhan punya pola yang unik. Berkali-kali Tuhan tidak langsung mengubah keadaan atau menyulap padang gurun jadi taman bunga. Yang dia lakukan justru sesuatu yang jauh lebih esensial. Dia membuka mata hati kita. Ini justru bagian yang paling penting dalam hidup kita. Kapan mata hati kita dibukakan Tuhan, dan ketika itu terjadi, maka kita mampu melihat begitu luar biasanya cara Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang sudah disiapkan Tuhan menjadi jawaban bagi persoalan kita. Namun seringkali kita tidak melihatnya, kita tidak memahaminya. Sebenarnya itulah yang kita perlukan dari saat ini.
mampu melihat, mampu merasakan, dan mampu menangkap apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kepekaan kita menuntun kita mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan kita. Jadi yang kita perlukan sebetulnya mata hati, mata rohani kita terbuka, dan kita sudah bisa melihat segala sesuatu yang Allah sudah sediakan. Mari kita belajar lebih dalam melalui kehidupan Hagar. Hagar bukanlah orang asing di rumah Abraham. Tapi kita tahu nanti kalau sebelumnya kita baca bagaimana ketika Ishak mulai tumbuh besar dan mulai mau disapi, kelihatan bahwa perhatian juga dari Abraham terbagi dan Sarah penuh dengan kecemburuan. Ya. Dan Hagar yang tidak asing di tempat itu dan biasanya baik-baik saja tiba-tiba mengalami satu hentakan, satu kejutan yang luar biasa. Dia merasa tiba-tiba dunianya runtuh dan tanpa penjelasan panjang ia disuruh pergi hanya dengan roti dan sekantung air. Saudara, kadang-kadang kita bisa mendapat kejutan dari sesuatu yang tidak pernah kita perkirakan. Kami merencanakan untuk 15 hari pergi di Sulawesi Utara dalam pelayanan, dan dalam rencana kami akan pergi ke satu pulau namanya Pulau Siladen dekat Bunaken yang dikelola oleh seorang rekan dari hamba Tuhan yang mengundang kami ke sana. Tapi itu batal semua karena tiba-tiba di Minahasa terjadi gempa. Dan mengejutkan kalau ada gempa begitu dan digoyang luar biasa. Itulah yang dialami juga oleh Hagar. Dia mengalami gempa kehidupan yang luar biasa. Hari itu dia bukan sekedar seperti gempa di Minahasa. Itu gempa sama seperti gempa yang ada di Nias dan tsunami yang ada di Aceh. Saudara, saya waktu pergi ke Nias itu, saya melihat akibat gempa di sana, ruko, bangunan-bangunan 3 lantai itu semua menjadi satu seperti hamburger, seperti burger yang ditekan. Luar biasa dan mengerikan keadaannya, saudara. Nah, mari kita lihat apa yang selanjutnya terjadi. Bisa kita membayangkan perasaan Hagar pada waktu dia harus merasakan ini. Ia terasa seperti dibuang, sebuah penolakan yang brutal. Ia tidak meminta konflik ini, tapi tiba-tiba ia harus berjalan di padang gurun Beersheba bersama Ismail yang masih kecil. Dia tidak tahu mesti kemana. Tidak ada arah, tidak ada arahan. Dan dia tidak tahu apa yang dia mesti buat. Cuma satu, pergi. Slide selanjutnya. Kadang-kadang hidup memang terasa sekasar itu. Bukan karena kita bersalah atau berdosa, tapi tiba-tiba keadaan berubah dan kita merasa tidak lagi diinginkan. Disitulah padang gurun kita dimulai. Mungkin saudara pernah mengalami, mungkin kita ada di antara kita yang sedang mengalami, tiba-tiba merasa terbuang, merasa tidak diperhatikan, merasa tertolak, dan tidak tahu harus melakukan apa dan mengerjakan apa. Saat itu air di kantong air Hagar habis. Dia tidak tahu mendapatkan air dari mana. Dan di mana ada sumur, ia menyerah. Ia menaruh anaknya di bawah semak dan berjalan menjauh karena dia tidak sanggup melihat Ismail mati kehausan. Seorang ibu yang hancur hati, tidak berdaya, duduk menangis frustrasi, kehilangan akal sehat, dan putus asa. Saudara, kita mengalami hal seperti itu, saya tidak bisa membayangkan apa yang harus kita lakukan. Saya sudah tua nih, kadang-kadang jalan-jalan di jalan yang baru, kalau ke Indonesia berdua sama istri, sering casar, saudara. Berkali-kali putar-putar berdua. Kami kadang-kadang frustrasi. Saya minggir, kemudian yuk kita lihat lagi pelan-pelan kita berdoa sama Tuhan.
Di Jakarta yang kita hidup puluhan tahun, begitu keadaan berubah kita juga bingung, saudara. Apalagi Hagar pada saat itu harus biasa hidup juga ikut terlayani, sekalipun dia budak, setelah dia punya anak dia diperlakukan sebagai istri dan kekasih dari Abraham. Tidak ada yang menolong, tidak tahu mesti berbuat apa. Saya tidak tahu pasti apakah dia mengenal Allah, tapi dia tahu ada sesembahan yang disembah oleh Abraham, suaminya, yang ditinggikan dan selalu menjadi andalan dan sumber kekuatan dan ketaatan bagi Abraham. Slide selanjutnya berkata, perhatikan, surga tidak pernah diam. Tuhan tidak datang dengan kuliah teologi yang panjang. Dia hanya menyatakan hadiratnya dan melakukan hal yang luar biasa. Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Satu sumur tadinya ada di mana dia nggak pernah lihat sumur, tiba-tiba dia melihat. Mari kita renungkan, saudara. Tuhan tidak menciptakan sumur itu saat itu juga. Di slide selanjutnya ya. Sumur itu sudah ada di sana. Yang berubah bukan padang gurunnya, melainkan penglihatan Hagar. Saudara coba endapkan, saudara renungkan. Berapa sering ketika kita ada dalam kesulitan, begitu banyak solusi yang sudah ditawarkan, tapi kita tidak melihatnya. Ada amin? Begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan pada waktu itu yang kita tahu akan membawa perubahan bagi hidup kita, tapi kita tidak menyadarinya. Mata kita seolah-olah tertutup. Karena dalam keadaan tertekan, orang kehilangan orientasi, juga konsentrasi dan tidak bisa berpikir jernih. Semua keputusan dan tindakan bisa selalu salah. Emosinya bekerja melampaui akal pikirannya, melampaui kesadarannya, melampaui hakikat yang seharusnya di mana kita mengandalkan Tuhan dan Tuhan mau kita duduk tenang memikirkan Dia dan fokus kita. Jadi yang menyebabkan apa? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Karena kita tidak fokus pada kasih karunia dan kemurahan serta kuasa-Nya, maka kita tidak mampu melihat pencerahan dari Tuhan, tidak mampu menerima hikmat-Nya. Oleh karena itu saudara, pada saat-saat seperti itu berikan ruang bagi Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Kasih ruang Dia bekerja. Kasih ruang supaya Dia bisa memberi hikmat yang Dia sudah berikan, bisa kita tangkap, bisa kita lihat. Saudara, kita harus melatih kepekaan kita. Apa tanda-tandanya? Kita harus alert. Banyak hal yang tidak pernah bisa dipelajari. Istri saya dulu kerja di bank, tapi karena kerjanya itu banyak berurusan dengan valuta. Zaman-zaman dulu yang saya tahu, kalau di bank-bank retail itu namanya teller, belum ada mesin hitung, itu kalau ngitung tuh begini suruh. Uang palsu dari dulu juga banyak. Dan kalau dia lagi menghitung ini, tiba-tiba dia merasakan ini kok sesuatu yang lain. Dan dia ambil uang itu dan dicek di ultraviolet, lampu ultraviolet yang sederhana, langsung ketahuan bahwa ini uang palsu. Pertanyaan kita, bagaimana dia bisa tahu? Apakah tangannya punya radar? Orang bilang perasaan. Saudara, saya mau katakan itu kepekaan. Tapi bagaimana dia bisa punya kepekaan seperti itu? Karena hari lepas hari dia terbiasa dengan uang benar asli dan uang palsu, sehingga kalau ketika dia meraba sesuatu yang lain, dia tahu ini sesuatu yang beda. Itu disebut selective perception. Apa yang kita dengar harus bisa kita terima dengan persepsi yang terseleksi.
Apa yang kita lihat sama. Coba kalau kita dalam hening, tidak ada suara. Tapi kita semua mendengar suara AC. Benar saudara? Makanya beda sekali. To hear and to listen, dua sisi yang berbeda. You hear the voice of air conditioning, but you listen to me. Anda mendengar suara AC, tapi Anda mendengarkan saya. Mendengarkan itu dengan seluruh perhatian, dengan selective perception. Ini diperlukan di dalam dunia bisnis, dalam negosiasi, di dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persepsi yang terseleksi itu penting. Kita tahu persis ini penting sekali buat kita. Kita tahu persis bahwa firman itu buat kita, bukan sekedar senggol-senggol dan bilang, ini firman kayaknya buat kamu. Enggak begitu. Kita akan jadi sangat peka ketika kita melatih suara Tuhan. Saya masih kecil, kalau saya sakit di rumah, saya setengah tidur, kalau saya bangun, ibu saya pakai kain, pembantu saya pakai kain. Kalau dari pulang dari pasar atau lewat di koridor samping kamar saya tahu persis mana yang ibu saya, mana yang pembantu saya. Selective perception. Nah, jadi kalau kita fokus pada kasih karunia dan kemurahan serta kuasanya, kita pasti udah mulai melihat. Kalaupun kita belum sepeka itu, baru beberapa saat kita bilang, aduh, iya tadi mestinya begini. Nah saudara, ketika kita fokus, kita selalu mencari kerajaan Allah, segala sesuatunya akan Tuhan tambahkan. Kemampuan kita mendengar dan mencerna kebenaran firman Tuhan akan terus bertumbuh dan bertambah-tambah hikmat kita. Kita melihat di slide selanjutnya di dalam Injil Matius 6 ayat 33, firman Tuhan berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kita fokus kepada kerajaan Allah, kepada hal-hal yang kerajaan ini kerjakan, Allah persiapkan, dan segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita. Hidup kita yang belajar untuk taat kepada apa yang firman Tuhan katakan akan menambahkan segala sesuatunya. Saudara, istri diajarkan untuk taat kepada suami. Ketika dia belajar tunduk, maka hikmat Tuhan akan datang bertambah-tambah. Dia ditambah-tambahkan kesabaran, dia ditambah-tambahkan pengertian, dia ditambah-tambahkan kerendahan hati, dan karakternya terus bertumbuh. Dan ketika itu terjadi, berkat itu akan melimpah luar biasa. Demikian juga suami semakin dia peka, dia membenahi diri, karena tidak ada orang yang sempurna. Di dalam keluarga, di tengah-tengah kepelayanan kita harus seimbang, saling membantu, saling mendukung. Saudara, kehidupan itu sama seperti permainan, main voli, main badminton. Voli lebih banyak orangnya, sama seperti kita di pelayanan. Kita tidak bisa saling mengatur, tetapi ketika ada wilayah yang kosong, semua masuk, supaya jangan ada lubang di mana musuh bisa menyerang kita. Betul, saudara? Kalau kita berdua main badminton double, kalau kita nggak kompak, seperti suami dan istri tidak sepakat. Kalau ke depan, semua ke depan. Kalau ke belakang, semua ke belakang. Itu pasti jebol. Betul? Betul, saudara? Kenapa, saudara? Karena musuhnya bukan dua yang di depan, 3 sama yang di sebelah dia. Ada amin? Ada amin? Nah, sekarang banyak sekali, ya. Ibu-ibu yang hebat-hebat, yang pintar-pintar, nggak mau kalah tuh. Ya, tapi satu hal saya ingat, pengetahuan boleh bertambah, pengalaman boleh bertambah, tapi sebagai imam, Tuhan pasti mengurapi dia dengan satu hikmat yang akan menuntun dia menjadi kepala di tengah keluarga. Oh, nggak ada yang amin, saudara.
Amin, saudara. Istri boleh tinggi segala macam, sebagaimana setinggi apapun, tapi Tuhan memberikan hikmat kepada suaminya yang jadi imam. Banyak sekali yang ibu-ibu bilang, iya dia memang kepala, tapi saya lehernya. Saya yang menentukan ke kiri atau ke kanan. Istri saya juga bilang, Izero na mengatur negarawan katanya. Tapi saudara, sebetulnya memang inilah firman Tuhan. Tuhan ajarkan bagaimana istri tunduk dan suami mengasihi. Dan paling banyak di antara kita gagal. Kedua-duanya gagal, saudara. Nah, mau fokuslah kepada Allah dan firman-Nya seperti tertulis dalam surat Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Ya, di slide juga dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Mari kita saudara perhatikan, ya. Ayat pertama dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Ya. Perkara-perkara surgawi. Perkara-perkara yang tidak terbatas itu semayin disebutnya. Berkat itu tidak ada batasnya. Hikmat itu tidak ada batasnya. Dan apapun bisa kita capai kalau kita melihat, menyadari dan mengimani bahwa bersama Tuhan banyak perkara besar kita akan selesaikan. Amin. Andalkan Dia, karena kita tahu Dia duduk di sebelah kanan Allah, akan terus mementor kita dan kita melakukan segalanya. Dikatakan bahwa kita akan ada di dalam perlindungan Tuhan, tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Nah, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Saudara, kita akan melihat karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Maka di dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, saya ingin membawa satu cerita yang menarik sekali tentang doa seorang anak kecil. Ya, ada slide selanjutnya. Ini kisah kehidupan dari seorang dokter misionaris, dokter ya, dari Inggris. Namanya Helen Roseveare. Dia seorang misionaris Kristen, dokter dan juga penulis buku. Saudara bisa cari buku-bukunya, itu istimewa sekali. Dalam salah satu buku dia menceritakan satu pengalaman yang luar biasa. Pada waktu itu dia bertugas di Kongo, ya, saat ini sebutnya Zaire. In the middle of nowhere, pada zaman dia, di awal abad ke-20 itu, saudara, belum ada listrik di sana. Di tempat dia melayani tidak ada listrik. Di benar-benar di Khatulistiwa, di daerah yang panas, di mana dia sendiri tidak terbiasa dengan itu. Dan di Afrika itu malam bisa dingin sekali dan siang panas sekali. Jadi satu hari dia sedang menangani seorang pasien, seorang ibu yang mau melahirkan. Ibu ini melahirkan terlalu awal. Jadi bayinya lahir prematur. Ibunya nggak tahan dan kondisi kesehatannya sangat buruk. Setelah melahirkan anaknya tertolong dan dia sendiri meninggal. Dia juga meninggalkan satu anak yang pertama usia 2 tahun, yang terus menerus menangis ketika melihat ibunya meninggal.
Dokter Helena panik dan bingung sekali bagaimana dia mesti mengatasinya. Dia tahu bahwa anak ini harus dimasukkan ke inkubator, tapi di sana mana mungkin ada inkubator. Gak ada listrik lagi, bagaimana mau dipakai. Jadi satu-satunya jalan, dia panggil kedua mahasiswa di sekolah perawatnya dia bilang cari botol air yang kita punya. Selimut-selimut kumpulkan. Dan selagi dia mengerjakan itu, mencari, dia ketemu botol itu. Waktu dia isi, botolnya pecah. Dan dia datang ke dokternya, dia bilang, saya nggak bisa ngomong. Ini kita punya botol memang sudah tua sekali. Pada waktu saya isi, dia pecah. Panik, dokter Helena panik. Apa yang harus dia lakukan? Nggak ada botol air. Akhirnya dia katakan, malam ini kamu harus tidur di antara bayi ini dan tutup dia sedemikian rupa sehingga dia hangat. Karena kalau malam di Afrika itu dingin sekali. Dan anak ini kalau kedinginan pasti mati. Maka dia lakukan apa yang harus dilakukan. Sorenya selesai, dia pergi ke panti asuhan di compound mereka, di kompleks kecil mereka. Dan dia kumpulkan anak yatim piatu. Dokter Helena mengajak mereka berdoa. Dia berbagi cerita dalam persekutuan doa itu yang biasa dilakukan setiap minggu. Dia ceritakan peristiwa bayi yang lahir prematur dan anak kecil yang 2 tahun itu yang menangis terus. Dan ketika di tengah persekutuan itu mereka mau berdoa, seorang anak kecil umur 10 tahun namanya Ruth, dia langsung berkata, aku yang berdoa. Dan biasa orang-orang anak-anak Afrika itu kalau berdoa tidak panjang-panjang, terus terang dan langsung. Jadi dia berkata begini, Tuhan, ada anak kecil yang baru lahir, ibunya meninggal. Tidak ada botol air Tuhan di sini. Tuhan tolong ya kirim botol air panas supaya anak itu tidak mati. Karena kalau tidak ada itu dia mati. Dan dia ingat. Dan juga ada kakaknya yang umur 2 tahun menangis terus. Kalau Tuhan mempersiapkan itu, jangan lupa ya Tuhan, bawakan juga 1 boneka buat anak itu. Supaya dia tahu bahwa Tuhan menyayangi dia. Dokter Helena bilang, saya terkejut mendengar kekurang ajaran anak ini. Begitu straight, begitu polos. Dia terhenyak. Tapi singkat ceritanya, setelah selesai itu, besoknya ketika dia mengajar, dia dapat berita ada 1 mobil yang datang membawa kotak paket dari Inggris. Selama dia 4 tahun tidak pernah ada kiriman barang. Dia nggak tahu apa nih. Maka dia bawa, karena kamarnya itu berdekatan dengan panti asuhan, dan dia undang anak-anak. Kita terima kiriman dari Inggris. Wah, anak-anak itu semua senang. Dia nggak tahu mesti bagaimana memulai. Dia buka. Begitu dia buka, baju-baju buat anak-anak beraneka warna. Orang-orang Afrika senang beraneka warna. Seperti Rose kita ini, itu baju-baju orang di sana seperti gini. Ada kuning, ada merah, ada ya, kadang-kadang ikat kepalanya juga seperti itu. Wah, anak-anak itu senang ada. Tapi karena banyak ya, kotak itu kan kira-kira 10 liter, cukup gede ya kalau kita kirim barang ya. Dia ambil, dia lihat, ada makanan juga. Ada roti-roti, biskuit-biskuit maksud saya, coklat dan lain-lain. Anak-anak itu juga senang. Paling tidak ini juga menolong mereka di masa-masa makanannya sulit, ada penghiburan. Dan kemudian ketika tangannya Dr. Helena masuk, dia kaget, dia pegang botol. Begitu dia keluar, botol air panas. Dia berpikir, bagaimana mungkin 5 bulan paket itu baru sampai dari England sampai ke Zaire, sampai ke Kongo. Bagaimana mungkin ada orang yang mau mengirimkannya? Jadi ternyata bahwa paket itu dikirimkan oleh anak sekolah minggu yang kemudian menjadi guru sekolah minggu di gerejanya itu. Mereka menyiapkan, dan Tuhan bicara sama dia untuk ambil botol air.
Mereka nggak tahu, mungkin di sana dibutuhkan, mereka beli, mereka taruh. Dan diberikan juga satu boneka, saudara. Waktu dia habis angkat itu, tahu Ruth berteriak bagaimana? Oh, kalau botol airnya dia berikan, dia pasti juga kirimkan boneka itu. Dia langsung lompat, dia masukkan tangannya ke dos itu, kepegang, dan dia pegang boneka itu di tangannya. Luar biasa. Mereka terkejut. Luar biasa, saudara. Bagaimana mungkin bisa ada? Luar biasa kalau kita melihat itu ya. Maka di dalam Yesaya 65 ayat 24, coba kita lihat, saudara tandai ini, saudara renungkan. Boleh slide-nya dilanjutkan? Yang berbunyi, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Luar biasa. Maukah saudara memikirkan bahwa banyak hal yang terjadi itu sudah disiapkan Tuhan jauh sebelum kita tahu. Dia tahu bukan kebutuhan kita sekarang. Yang akan datang pun dia tahu. Ada amin? Dia Allah yang mengasihi kita dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apa yang kita dapatkan sekarang bukan tiba-tiba. Jauh sebelumnya dia sudah persiapkan. Seringkali kita pun begitu, dalam keputusasaan kita hanya fokus kepada kantong air kita yang kosong. Kita merasa semuanya habis. Padahal penyediaan Tuhan sebenarnya sudah ada di dekat kita. Ada sebuah janji yang manis sebelum mereka memanggil. Aku sudah menjawab. Artinya Tuhan seringkali sudah bekerja jauh sebelum kebutuhan kita datang. Ada amin, saudara? Saya percaya saat ini hati saudara pun tergetar. Oh, saya pernah mengalami ini. Dan ternyata Tuhan sudah menyediakan jauh sebelumnya. Ada amin, saudara? Apapun yang kita kerjakan, Tuhan mengerti dan Tuhan peduli. Menariknya, saudara, di slide selanjutnya, Hagarlah yang memberi Tuhan sebuah nama. Namanya El Roi, artinya Allah yang melihat aku. Bukan seorang nabi besar, ya. Bukan orang yang terkenal, tapi seorang ibu yang terluka. Ibu yang putus asa dan melihat jawaban Tuhan, saudara. Dan sejak itu orang juga menyebutnya Allah itu El Roi. Kalau kita mengimani bahwa Dia menyediakan kita, providensia Allah tidak terbatas. Dia menembus batas waktu, keadaan, dan akal pikiran kita. Ada amin? Hari ini saudara Tuhan mau berkata, aku ada bersama-sama dengan engkau, dan aku menyediakan segala yang engkau perlukan. Amin. Kalau saudara merasa itu juga bagi dalam diri saudara, percayalah sesuatu akan terjadi di tengah saudara. Iman itu bukan memaksa Tuhan menciptakan sesuatu dari nol sesuai dengan kemauan kita. Iman adalah keberanian untuk meminta Tuhan membuka mata kita supaya bisa melihat apa yang sudah Dia sediakan. Amin. Maka ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan iman. Mark 11:24, Markus 11 ayat 24 berkata, ketika engkau berdiri dan berdoa, apa katanya? Percayalah bahwa apa yang kamu doakan sudah diberikan. Amin. Bukan akan diberikan, sudah ada. Masalahnya kita sadar enggak? Kita percaya enggak? Kita melihat enggak? Kalau kita melihat itu semua, maka kita akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan kita yang bersama-sama memperhatikan segala kebutuhan kita.
Satu hal yang perlu kita temukan dalam hidup kita seperti ini. Ya. Slide selanjutnya ya. Hagar menemukan rahasia yang indah. Dunia boleh melupakan kita, tapi Tuhan tidak pernah kehilangan koordinat lokasi kita. Amin. Dia nggak pernah lupa. Saudara, di mana dia tahu? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia. Apapun keadaan kita, dalam keadaan kita sakit, kita lemah, kita tidak berdaya, kita tidak mampu, Dia yang akan memampukan. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan harapan kepada kita. Dia yang memberikan penghiburan kepada kita. Sangat melegakan, saudara. Dahsyat sekali. Tuhan tidak dengan sengaja membiarkan kantong air kita habis. Namun seringkali Dia sedang menunggu kita mengundang Dia untuk terlibat dalam kehidupan kita. Undang Dia dalam kehidupan kita. Bapa, tolong aku. Aku tidak mengerti, aku tidak melihat. Tapi aku percaya Tuhan. Engkau menyediakan segala yang aku perlukan. Engkau tidak pernah meninggalkan aku sendiri. Di saat yang genting, aku hanya bisa percaya Engkau akan melakukannya bagi. Amin. Imani saudara, maka saudara akan melihat luar biasa yang terjadi. Ya. Kenapa Tuhan menunggu kita mengundang Dia? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sopan. Dia tidak mengintervensi kita jika tidak diizinkan. Dia menunggu undangan dari hati kita yang berserah kepada Dia. Bapa, aku tidak sanggup. Aku tahu aku hanya bisa karena Engkau. Aku hanya sanggup mengandalkan Engkau. Dan Engkaulah sumber segala-galanya. Aku tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang senantiasa menyediakan providensia yang sempurna, El Roi yang selalu melihat aku. Jadi marilah di hari-hari ini lakukan yang terbaik. Hari ini undang Dia dalam setiap detail kehidupan kita. Lalu biarkan Tuhan membuka mata kita untuk melihat keajaiban yang sudah tersedia bagi kita. Saudara, mari kita lihat satu quote yang menarik sekali dari A.R. Bernard yang berkata demikian. The strongest prison is not made of concrete and steel. It is the prison of your mind. God come to open the prison door. Penjara yang paling kokoh dan tidak terbuat dari beton dan baja, melainkan penjara pikiran kita. Tuhan datang untuk membuka pintu penjara itu. A.R. Bernard ini adalah pendiri dan juga senior pastor dari Gereja Christian Cultural Center di Brooklyn. Kita tahu saat-saat seperti ini Tuhan mau menjawab semua persoalan kita. Dia sudah hadir dalam hidup kita. Dia selalu menolong kita. Mari kita bersiap untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Bisakah sekarang tim musik menolong kita bersama-sama? Kita ingin menyanyikan satu lagu dan kita kemudian berdoa bersama-sama. Tim musik bisa membantu saya sekarang? Lagunya musim selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. WL-nya bisa bantu? Sudah. Luar biasa. Suaranya dahsyat. Mari dimulai, nanti kita akan tutup dalam doa bersama. Musim selalu berganti. Musim akan Selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap
percaya. Ku yakin Tuhan Mendengar hati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita bangun, bangkit bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. akan selalu Lu berganti. Haleluya Tuhan. kasih Tuhan Tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan Memberkati, Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan bersama-sama. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami, tapi Tuhan merasakan apa yang sedang saudara alami. Apapun kerinduan saudara, ketika engkau mencari Dia, berdoa, mencari wajah-Nya, mungkin kita berkata, Engkau di mana Tuhan? Apakah Engkau mendengar doaku? Tapi hari ini firman Tuhan menjawab, aku sudah mendengar jauh sebelum itu kau ucapkan. Aku sudah mengerti, aku tahu. Aku peduli dan aku mengerti. Hari ini ketika saudara punya kerinduan yang belum terjawab, ketika saudara ada di persimpangan jalan, ketika saudara mulai tertekan dan dicekam dengan keputusasaan, ketidakpastian, Tuhan sedang menantikan saudara. Mari saudara yang punya pergumulan-pergumulan sama seperti saya, kita mau berdoa bersama-sama supaya sungguh-sungguh Tuhan menjawab.
Kalau ada yang di antara saudara yang sedang bergumul, mari letakkan tangan kananmu di dada sebelah kiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dan berdoa, aku mendengarkan dari surga dan aku akan menjawabnya. Mari kita letakkan pergumulan kita di kaki salib Yesus dan berkata, Tuhan, Engkau selalu menolong aku. Kali ini pun aku percaya Engkau akan menolong aku. Kami bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan dengan iman. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dada, yang diletakkan dengan iman dan percaya karena mereka bersama dengan saya mengandalkan Engkau, sumber pertolongan, sumber pengharapan, sumber hikmat dan sumber jalan keluar dari setiap persoalan kami. Mari Bapa, lawat kehidupan kami, berbicaralah dengan hikmat-Mu Tuhan. Buka mata rohani kami, buka telinga rohani kami, buka kesadaran kami, dan kami boleh melihat apa yang sudah Engkau kerjakan, dan kami melangkah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena saat ini dengan iman kami percaya Engkau sudah menjawab semua kerinduan kami yang kadang-kadang tidak terkatakan oleh kami. Tapi Engkau tahu isi hati kami, jauh lebih tahu daripada kami sendiri segala kebutuhan kami. Deep in our heart, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur dan pengharapan, kami naikkan doa ini dan kami menerima jalan keluar daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.